Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Saud Situmorang, Prof. Hipnu Nugroho, dan Bang Boyamin Saiman. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, ini kalau dari termnya KPK ini sebenarnya pemerasan atau lebih kepada suap ya? Ya, mana? Untuk kasus yang dilakukan oleh Pak Yassin Limpo kepada bawahannya. Oh ya, kalau kita lihat, saya sih sumbernya kan sumber terbuka lah. Sumbernya tiga. Jadi belum dipercaya, belum enggak. Itu kan itu berita yang maaf Pak Saud, ini suara Anda agak terhalang nampaknya mic-nya atau apa, jadi kurang jelas. Sekarang gimana? Coba lagi Pak. Satu, Pak. Lebih baik sedikit, silakan Pak. Ya, jadi maksudnya kan begini, bahwa yang dipersangkakan, disebutkan itu kan pasalnya sudah jelas, itu diantara pasal 12 dan seterusnya. Jadi kita kembali pada yang ditemukan lagi, jadi nanti berkembang penanganannya, ya kan, pemerasan atau yang lain, itu kan pasal yang dipanggil hari ini kan sudah terlihat. Ya. Untuk menahan manggil dia besok itu kan disebut-sebut itu pasal berapa kan sudah ada di situ semua. Ya. Karena di situ kan disebutkan pasal 12B dan seterusnya. Nanti kita lihat apakah ada berkembang kemana, kita belum tahu. Dasar pemanggilan besok itu kan pasal 12E, pasal 12B besar, bukan tapi pasal 12B kecil. Jadi kita tunggu aja mana arahnya gitu, Mas. Ya, baik. Karena begini, kita juga pengen tahu, mungkin kalau dari Prof. Hipnu ini, apakah dengan pasal-pasal yang dijeratkan kepada tersangka ini, kemudian hanya Pak Syahrul Yassin Limpo seorang, atau nanti kemudian bisa dikenakan juga kepada para bawahannya, eselon-eselon ini yang kemudian menyetor uang begitu? Iya, begini Mas. Jadi kasusnya Pak YSL ini saya kira modusnya itu modus tingkatan eselon 2. Kalau kita melihat dulu zaman, mohon maaf ini, beberapa bupati lah ya. Kasus bupati untuk menjadikan kepala dinas dalam beberapa kabupaten ini. Jadi sebetulnya nggak level Mas ini. Nggak level pada tingkatan menteri. Ini tingkatan level kabupaten lah gitu lah. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, kalau kita melihat suatu norma terkait suap, kan itu suap itu adalah yang menyuap dan yang disuap. Oleh karena itu kalau KPK konsekuen, siapa saja yang menyuap itu harus menjadikan tersangka. Itu yang 12E. Tapi kalau terkait dengan gratifikasi yang menerima, siapa yang Pak YSL atau Pak Sekjennya kan itu. Karena orang memberi itu sah-sah saja, tapi yang menerima tadi wajib melaporkan, wajib menyampaikan. Disitulah perbedaan. Karena kalau gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud, tapi kalau suap itu sudah ada kesepakatan antara penyuap dan dinyuap. Dengan demikian kalau nanti KPK itu menyebutkan kasus suap kaitannya jabatan, secara konsisten harus semua yang ada pada penyuap di Departemen Pertanian harus diangkut semua di dalam suatu tersangka. Tapi kalau terkaitannya gratifikasi, berarti penerima gratifikasi yang kena. Yang diantara adalah tadi yang disebutkan. Nah ini yang perdebatannya apa nanti? Kecenderungannya kemana kalau Anda lihat Pak ini? Kalau terkait dengan Kemen, kaitannya Kementan? Tadi, suap. Lebih kepada suap ada ya? kesepakatan. Seperti ada yang kesepakatan disampaikan. Kan ya. sudah ditemukan ada 13M kalau nggak salah kan gitu kan. Artinya dalam suatu lingkup atmosfer di Kementerian Pertanian itu sudah luar biasa buruknya. Sehingga kalau sampai seperti ini ya kita cukup terima kasih lah pada KPK. Kenapa petani juga pada tidak naik-naik, gabah juga seperti ini, musim juga tidak jelas. Saya petani loh Mas, jadi punya sawah loh. Jadi kan kayak gini, ini waduh, terima kasih sekali pada KPK. Konsep pertanian ini dihabisin dalam rangka, tangkapi semua dalam rangka untuk peningkatan performa pertanian. Ini kita terima kasih pada KPK. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, semua yang terkait dengan suap harus diperiksa dan harus dilakukan suatu pertanggungjawaban di dalam pasal 12E, 12B. Begitu Mas. Baik, saya ke Bang Boyamin. Bang,
Ini tadi Anda katakan kan itu ada markup di sana sini dan memang KPK juga sempat menyampaikan markup untuk di proyek-proyek begitu. Nah, tetapi kemudian Anda juga membawanya ke beberapa proyek-proyek yang lainnya begitu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya markup-markup yang dilakukan ini? Bagaimana prosesnya yang dilakukan oleh mulai dari menterinya sendiri sampai ke bawah-bawahan? Ya, justru ini abainya negara, pemerintah negara dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik itu semakin memburuk. Dan itu terjadi bukan hanya di Kementerian Pertanian. Kemarin BTS itu bagaimana tendernya itu ugal-ugalan direncanakan sejak awal, terus tendernya diatur, terus kemudian pekerjaan jelek, terlambat, bahkan fiktif dibayar 100%. Dan kemudian pada posisi tertentu bahkan akan dilakukan proyek-proyek berikutnya gitu. Jadi ini sudah sesuatu yang kalau saya pikir kok zaman sekarang ada yang berani begini ya. Terus kemudian misalnya ada beberapa BUMN pekerjaan fiktif dibayar, mulai BUMN karya gitu. Dan sekarang di Kementerian Pertanian ada dugaan proyek yang berkaitan dengan imunisasi sapi yang berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku gitu, PMK. Nah, ini memang tata kelola kita kemudian semakin memburuk, tata kelola yang tidak melayani, yang pecah amanah, maksudnya yang salah gini guna Pak, itu kuasa. apakah itu proyek-proyek yang kemudian dengan sengaja diadakan walaupun sebenarnya nggak perlu begitu atau bagaimana? Perlu, kalau imunisasi ini sangat perlu karena penyakit mulut kuku kita mewabah lagi gitu. Jadi ini dulu kita itu zero gitu dan kemudian malah menyusahkan sebenarnya dan tanda kutip karena kemudian harus hanya dengan Australia ekspor impornya, tapi kemudian dengan ini malah kita bisa impor dari India dan Brasil gitu karena ada penyakit. Tapi kan harus dikendalikan ini penyakit mulut dan kuku ini dan harus diberi vaksin dan setelah itu dikasih tanda di kuping gitu. Tanda di kuping itu harusnya bagus, harganya tinggi, ternyata barangnya jelek, gampang copot, tulisannya gampang hapus gitu dan bahannya dari plastik kecil, itu tipis, semua gitu. Jadi kualitasnya turun begitu ya. Baik kita. Iya, jadi ini baik Bang Boy. Memang suatu hal yang tata kelola yang makin memburuk di sistem pemerintahan kita ini karena memang negara nampaknya abai karena mengejar istilahnya infrastruktur dan macam-macam lah. Ya, baik. Candi. Baik Bang Boy, tahan dulu. Bapak-bapak tahan dulu, kita dengarkan dulu nih keterangan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri terkait penangkapan Syahrul Yassin Limpo pada malam ini. Tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya oleh tim penyidik KPK gitu. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud. Mas, ada juga pertimbangan apa sih Mas? Kenapa besok mau di kan besok? Iya, jadi tentu ketika kami melakukan upaya paksa baik itu penggeledahan, penangkapan, penyitaan dan lain-lain, hukum yang kuat gitu ya. Dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini gitu ya. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang waktu untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat ke Jakarta, dan kami juga tunggu tadi hari ini begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi dasar
tim penyidik KPK kemudian lakukan penangkapan dan membawanya di gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu Mas. Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Katanya sudah cuma orang Mas, nggak ada barang-barang apa gitu. Iya, ini kan penangkapan kan Mas, orang gitu ya. Bukan tangkap tangan, beda ya. Jadi ini beda kan, ini melakukan penangkapan terhadap tersangka begitu yang sudah kami umumkan, sudah kami tetapkan beserta dengan tersangka yang lain. Mas, katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok, itu gimana sebenarnya Mas? Iya, makanya kan tadi saya sudah sampaikan. Kami melihat dari perkembangan yang ada, gitu kan, dari perkembangan yang ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan ataupun mengambil tindakan, melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dilakukan penahanan. Jadi begini, ya, oke. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana. Prinsipnya teman-teman, tentu sekali lagi prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan, kami berpegang dan patuh kepada aturan-aturan yang ada, dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan termasuk upaya penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Oke, Pak, mau konfirmasi Pak, tadi jemputnya di mana Pak? Ya? Muhammad Hatta gimana? Pemeriksaannya kapan? Muhammad Hatta satu tersangka lagi? Iya, nanti kan tunggu ya terhadap satu tersangka yang lainnya, karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit begitu keras dan keberadaannya memang belum selesai, seperti halnya tersangka SEL ini kan sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu. Kalau kemudian kemarin mengatakan akan kooperatif dan lain-lain, ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersangkutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan tim ini. Oke ya, saya konfirmasi Pak, dijemputnya di mana tadi Pak? Di sebuah apartemen di Kebayoran Baru Jakarta. Setelah sholat dia ditangkap. Ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya. Tapi yang pasti kami mengkonfirmasi betul dilakukan. Ada kemungkinan ditangkap paksa juga untuk MH? Nanti lihat situasi dulu, kan dibutuhkan analisis gitu ya untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan. Jadi ketika kami melakukan penangkapan, sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan. Saya kira cukup teman-teman. Kita tunggu dulu ya perkembangannya. Ya mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali ataukah besok gitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan pada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan melakukan pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK. Saya kira cukup teman-teman. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Pak Saud. Gimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh jubir KPK? Apakah masih sudah bisa diterima atau masih belum lazim juga nih? Ya aneh aja gitu, nggak begitu. Itu makanya kalau kita bicara syarat subjektif sama syarat objektif, dia akan bisa bikin pembenaran. Apa aja dia begitu pakai apa tadi kata Boyamin. Begitu saya tulis surat penyidikan, saya bawa hari ini ke rumah juga boleh, saya ambil hari ini juga boleh gitu. Tapi persoalannya kembali lagi kan dia udah, ini kan peristiwa ini bukan ujuk-ujuk gitu. Ini kan bukan koinsiden yang tiba-tiba orang bunuh harus kita tahan, enggak. Dan sudah dipanggil nunggu besok. Jadi maksudnya gini loh,
kita nggak usah debat di situ. Kalau saya bilang nanti akan kita debat. Mereka punya mekanisme pertahanan, pasti ada dasarnya. Ada dasarnya itu pasti. Tadi Bu Yamin sudah jelaskan. Persoalannya adalah nanti kita akan ketemu. Ini sebenarnya ada permainan apa di belakang ini. Nanti kita akan lihat apakah penyidik masih independen. Nah, nanti kan akan kita lihat. Kan cepat lambat itu kan kita akan tahu, sama dengan waktu dikenakan pasal 2 pasal 35 pasal 36 dan 65 kemarin dalam main badminton itu kan menjustifikasi saya nggak ketemu, ternyata ada fotonya, oh enggak itu pertemuannya Desember. Jadi ini sabar aja, kita jangan terpengaruh dulu, nanti itu ada waktu yang bisa dibohongi gitu, sabar aja dulu. Jadi maksud saya clear, kalau memang ada peristiwa pidananya foto dilakukan SYL, dia harus diadili, itu pasti, ya kan? Tetapi kemudian ada abuse of power dalam pengertian salah menggunakannya sehingga kemudian hukum menjadi noisy, itu sisi lain lagi. Itu hal lain lagi, baik. Dan tadi itu penyidik punya alasan subjektif, itu nggak bisa dibantah, Oke. Dan Baik. itu zaman periode sebelumnya juga bahkan pimpinan KPK nggak bisa. Pak, saya mau nahan ini, tolong tanda tangan. Mereka sangat independen. Tetapi kan ada check and balance, ada egalitarian antara dua pimpinan dan penyidik itu. Itu yang kita lihat nantinya akan kelihatan seperti apa. Dan kenapa kemudian surat yang diberikan kemarin itu nggak ditunggu. Dia sudah di dalam negeri, nggak mungkin lari juga. Paling SL ini bunuh diri, paling yang perlu dijaga. Kalau keluar negeri nggak mungkin, bandara atau pakai pesawat terbang pribadi mungkin dari Halim gitu ya. Tinggal diikutin aja, dipantau aja, di surveillance di rumahnya kalau memang terjadi sesuatu. Tapi biasanya ini kalau udah di borgol begini ini tersangka langsung ditahan ya? Ya, kita nggak tahu, nanti kita lihat aja apakah memang mereka bisa. Nanti kan tergantung Febri juga. Kalau Febri debat di sana nanti lawyernya ya silakan aja. Tapi maksud saya gini loh. Saya katakan di depan tadi tidak lazim itu karena memang ini sudah di luar dari yang biasa dilakukan juga, kecuali kalau dalam hal umpamanya alasan subjektifnya bahwa dia memang betul-betul bakal tidak bisa bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana yang dia lakukan gitu. Jadi itu mungkin yang kita harus pahami. Jadi kita sabar aja tunggu. Nanti akan kelihatan kok sebenarnya ada apa di balik pemaksaan harus malam ini. Padahal tinggal beberapa jam lagi besok dipanggil, dia datang udah tahan aja gitu. Ya, baik. Nanti mungkin ada yang saya bilang berpacu dalam melodi itu. Baik, Prof. Hipnu, bagaimana terakhir dari Anda, silahkan. Ya, ini saya kira suatu langkah yang tepat karena terkait dengan pertanian, terkait dengan swadembada pangan, terkait beras mahal, Mas, beras larang sekarang, Mas. Ini saya kira harus kita acungi jempol. Oleh karena itu bersih-bersih pada Kementerian Pertanian merupakan skala prioritas yang bagus sekali karena akan meningkatkan bagaimana petani-petani kita, pangan-pangan kita, beras-beras kita menjadi murah. Ini saya kira yang menjadikan taruhan KPK bagaimana membersihkan semua yang terlibat dalam kasus ini. Karena apa? Kementerian ini adalah kementerian yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Sehingga kalau ini bisa dibenahi, ke depan insya Allah beras menjadi tidak mahal. Begitu Mas, menurut saya Mas. Baik, dan terakhir mungkin untuk Bang Boyamin, singkat Bang Boy, silakan. Apakah memang ada kaitannya langsung dengan yang disampaikan Prof. Hipnu dengan beras mahal seperti itu? Gini, ya ada, apapun ada. Tapi begini, itu masalahnya Ali Fikri tadi salah ngomong aja gitu. Mestinya tanya ke saya gitu loh, cara jawabnya bahwa betul panggilannya besok. Tapi khawatir tidak datang, maka ketika kami menemukan yang bersangkutan, maka kami tangkap berdasarkan pasal yang tadi saya sebut dan pasal 17. KUHP, bahwa seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, bisa ditangkap itu. Gitu loh, maksudnya jangan ngomong tentang subjektif itu penahanan itu, melarikan diri barang bukti dan kemudian tidak kooperatif itu syarat penahanan, itu bukan penangkapan. Salah lagi ngomongnya. Jadi ya memang kalau barangkali ini sesuatu ada ganjalan atau ada sesuatu yang tidak murni, ya begini ini jadinya gitu loh. Jadi bahwa bisa aja ada dugaan cepat-cepat ditangkap supaya dia tidak makin banyak bernyanyi misalnya. Besok bisa aja pagi-pagi bernyanyi terkait dengan isu dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK, maka harus cepat ditangkap ya. Apapun tidak bisa dilepaskan dari isu itu. Jadi ini proses penangkapan cepat ini bisa saja diduga untuk segera membungkam SYL gitu. Tapi saya ambil manfaatnya aja. Ketika SYL ditangkap,
belum panggilan segala macam belum kelar 2 kali, maka nanti Polda Metro Jaya saya juga ingin equal melakukan penangkapan terhadap oknum pimpinan KPK yang melakukan pemerasan setelah ditetapkan tersangka. Dan kemudian juga dilakukan penahanan. Itu enaknya gitu aja. Jadi, kenapa Polda kok menangkap? Karena kemarin KPK juga sudah menangkap Yassin Limpo kok tidak proses melalui panggilan kan? Ya malah sama-sama enaknya lah. Ya, jadi sesuatu yang diberikan kita ambil juga kita perlakukan sama. Ini bonus, Mas. Baik, terima kasih Bang Boy, terima kasih Pak Saud, terima kasih juga Prof. Hipnu sudah berbagi bersama kami. Jadi kita dapat terang benderang nih ya. Semoga ke depan lebih terang lagi. Terima kasih, salam sehat selalu.